Tubuh kita itu sama sekali dia memberikan tanda kalau nggak sehat. Sering sakit kepala, sering pilek, susah buang air besar, buang angin, napas dan tubuhnya bau, tidur nggak nyenyak, sering gatal badannya berjerawat atau gangguan kulit yang lain, kemudian sering mengalami suasana pikiran hati yang buruk atau pikiran berkabut. Itu tanda, salah satu tanda ya, bahwa tubuh kita banyak jadi sehat harus membuat kita lebih taat. Kalau nggak taat, mendingan sakit. Ya begitu. Sebab dengan sakit Allah gugurkan dosanya. Sering saya sampaikan, tidak ada gunanya Anda minum madu atau kita minum madu, infus water, minum kunyit, minum segala macam, tapi malam tidak bangun bertemu Allah. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kita hidup sehat, tapi satu lembar Quran pun tidak dibaca tiap hari. Tidak ada gunanya kita hidup sehat dari zaman dulu sampai sekarang, urusan sama Allah gitu-gitu aja. Sholat duha nggak nambah-nambah, sholat rawatib nggak nambah-nambah, segitu-gitu aja. Ya. Sedangkan judulnya tadi adalah kesehatan yang didapatkan itu harus membuat kita jauh lebih taat. Ya. Kalau sudah taat pasti sehat. Mukmin yang menjaga imannya pasti sehat. Dia tidak akan mau marah, dia tidak akan mau fitnah, dia tidak akan mau gibah. Ya. Orang-orang yang menjaga imannya pasti dia akan dalam kondisi sehat, pasti. Dia tidak akan mau makan berlebihan, pasti seperti itu. Ya. Kenapa? Kata kuncinya ada pada keimanan. Iman seseorang itu ya akan bermula dari kolbu yang sehat. Ya. Iman dan kolbu yang sehat. Ya. Kenapa banyak masalah zaman sekarang dalam sisi kesehatan kita, dalam kesehatan umat Islam? Karena banyak orang tidak mencintai iman dan hati atau kolbunya lebih baik daripada dia mencintai hal-hal yang lain. Ya, sebenarnya saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang konsep kesehatan dalam Islam itu simple banget, simple dan sangat low budget. Kata kunci keduanya apa? Semua syariat dalam Islam menyehatkan. Semua syariat. Orang yang rutin bangun malam, orang yang rutin puasa, orang rutin sedekah, orang rutin umroh sekalian pasti sehat, nggak mungkin nggak. Gitu loh. Semua syariat menyehatkan, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat karena kita melakukannya karena taat dan kewajiban kepada Allah. Sehat itu hanya sebuah efek dari ketaatan. Seperti itu. Ya. Kalau kita lihat, sekalian kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua tentang konsep-konsep itu. Kalau Anda atau kita sekarang diberi pilihan untuk makan sama tidak makan, ya, maka saya yakin jawabannya adalah makan. Suka makan kan? Kalau kebanyakan makan apa yang terjadi? Gemuk kan? Ya, tanda orang banyak makan apa? Gemuk, selesai kan? Jadi kalau mau sehat, jangan banyak makan. Ya. Dan Nabi SAW sudah sampaikan 1400 tahun, aku melihat fenomena di kalangan umat, kata Rasulullah SAW, banyak dari mereka yang gemuk. Banyak orang gemuk zaman sekarang? Banyak. Kenapa gemuk? Banyak makan. Ya, padahal sebenarnya kalau dia mengurangi berat badan sedikit, itu efeknya luar biasa banyak. Ya. Ada satu kalimat, I am a big bone, dia bilang. Saya itu orang yang bertulang besar. Jadi orang yang gemuk itu mereka pikir, tulangnya bertambah besar. Enggak. Ya, seorang yang bertubuh gemuk itu tulangnya sama, lemaknya bertambah. Jadi artinya apa? Artinya kalau ada orang sakit dengkul, sakit ini, sakit itu, yang dikerjakan pertama kali adalah kurangi berat badannya. Dan Nabi sudah mencontohkan bagaimana fisik Nabi yang sangat-sangat sempurna. Rasulullah itu kan six pack, ya kan? Hadis yang menyebutkan bahwa perutnya Nabi itu seperti batu bersusun. Six pack. Kita one bag. Ya. Dan sudah dijelaskan bahwa mukmin yang kuat lebih dicintai Allah. Ini gimana mau cerita jihad, bangun malam susah? Gimana mau cerita jihad, mau perang, kalau ada perang nanti someday kita nggak tahu kan? Baca Quran aja susah. Kenapa bisa kayak begitu? Karena wallahu a'lam mungkin kebanyakan kerupuk. Mentalnya kerupuk. Karena makanan yang kita makan mempengaruhi perilaku. Sadar tidak sadar,
behavior kita atau tingkah laku kita dipengaruhi oleh makanan yang kita makan. Gitu loh. Jadi kalau Anda pengen matanya lebih gampang mengeluarkan air mata untuk Allah, banyakin buah sama sayur. Serius. Coba lihat, sayur buah itu kan sesuatu yang menyenangkan gitu kan. Warnanya ada kuning, ada merah gitu kan. Lihat daging misalkan ngeri gitu kan. Merah gitu kan. Beda, mata kita tuh menangkap sesuatu tuh. Jadi kalau Anda lihat misalkan, contoh aja misalkan kita bicara tentang apa namanya sayur buah. Ya sayur buah seperti itu. Kita merasa warna-warni itu tuh membuat mata kita tuh bahagianya luar biasa. Seneng gitu kan. Karena di situ ada antioksidannya, ada frekuensi warna dari daun atau dari daun-daun itu segala macam. Di situ ada kehidupan. Sadar atau tidak sadar, kalau kita lihat di situ ada kehidupan. Di dalam itu semua ada kehidupan. Kita lihat daun, kayak kan teman-teman lihat di depannya ada sayur apa selada gitu kan. Selada itu ada energinya nggak? Ada. Dari mana ceritanya energinya? Ketika dia hidup di tanah, ditumbuhkan Allah di tanah, ya. Subhanallah, dengan kuasa Allah akhirnya matahari dimakan. Apa yang terjadi? Orang yang memakannya akan mendapatkan atau tertransfer energi. Gitu. Itu filosofinya. Ya, maka semakin banyak makanan yang kita makan dan itu makanan-makanan yang fresh seperti ini, semakin berenergi dia. Saya bukan anti nasi Padang. Tapi saya tanya kepada Anda yang makan nasi Padang. Biasanya habis makan nasi Padang, apa yang terjadi? Kenapa ngantuk? Ayo. Bukan kenyang loh. Bukan kenyang sebenarnya. Karena yang dimakan sudah miskin enzim, miskin serat, miskin vitamin, miskin mineral. Kan gitu. Kenapa Anda makan rujak tidak ngantuk? Dengan porsi yang sama. Karena rujak masih banyak enzimnya. Itu loh. Iya kan? Maka sebenarnya makanan yang kita makan nanti ya judulnya juga kalau semakin dia bermasalah maka tubuh minta istirahat. Kenapa ngantuk? Waja'alna laila libasa. Jadi kami jadikan malam sebagai istirahat. Maksudnya apa? Tidurnya kita itu caranya Allah mengistirahatkan badan. Maka ketika orang habis makan mengantuk, sebenarnya tubuhnya minta istirahat karena makanan yang masuk tidak mampu dia olah. Seperti itu. Ya, maka di situ sebutkan Nabi mencontohkan kepada kita semua bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau malam hari ba'da isya udah tidur. Jadi malam itu bukan waktu yang baik untuk makan. Malam itu ngapain? Ya sudah, ibadah mungkin sholat segala macam, habis isya ya tidur. Nanti malam jam-jam 1, jam 2 bangun. Ya. Begitu caranya. Nanti makannya kapan? Makannya nanti waktu siang. Sekali aja udah cukup. Kita tuh makan sekali sehari udah cukup sebenarnya. Asal berkualitas. Ya, ini kan biasanya kita makan terus-menerus kan? Apa yang terjadi? Salah satu penyebab lemahnya iman seseorang adalah banyak makan sama banyak bicara. Lemahnya iman. Dan salah satu pintu masuknya syaitan adalah terlalu kenyang. Jadi mulai sekarang kalau makan jangan sampai kenyang. Gitu ya. Makan jangan sampai kenyang. Dan kita tahu makna kenyang itu apa, karena kita sudah diberi ilham sama Allah. Kita udah diberi insting sama Allah. Udah ngerti, udah kenyang. Kecepatan makan mengunyah sudah berkurang, menurun. Begitu ya. Itu tanda tubuh kita sudah capek sebenarnya. Ya. Maka Bapak sekalian, kalau kita belajar itu semua, maka sebenarnya ada tanda-tanda yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Yang di situ kalau kita belajar, maka subhanallah umat Islam harusnya menjadi umat yang paling sehat. Kenapa? Baik, kita bahas. Kalau kita lihat, tadi saya tanya, kenapa orang kalau saya tanya kenapa kita atau lebih memilih untuk makan atau tidak makan, maka jawabannya makan. Karena manusia suka makan dan Allah maha tahu dengan maha kuasanya Allah bahwa nanti kalau kebanyakan makan manusia itu akan begini segala macam, maka Allah wajibkan manusia untuk tidak makan. Kan gitu. Namanya apa? Puasa Ramadan, diwajibin. Dan ternyata secara umum apoptosis itu pergantian atau bunuh dirinya sel itu terjadi pada 11 sampai 14 hari apoptosis. Ya, maka kalau kita ambil tengahnya berarti 12 hari, maka 365 dibagi 12 maka akan ketemu 30 hari. Itu puasa Ramadan. Paham maksudnya? Jadi Allah sudah men-set up bahwa dalam 1 tahun itu memang harus ada 30 hari sel kita tuh bunuh diri.
apoptosis namanya. Dengan cara apa? Diwajibin untuk tidak makan. Jadi seorang ilmuwan, saya pernah baca itu, seorang profesor mengatakan bahwa manusia itu dalam 1 tahun memang wajib berpuasa 30 hari by risetnya dia. Islam sudah menganjurkan itu semua 1400. Jadi kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita semua dalam surah Al-Baqarah itu, auzubillahi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Min qablikum itu dari sebelum kalian ini, umatnya Rasulullah ini sudah diwajibin syariat puasa karena casingnya kita sama kayak nabi-nabi atau manusia-manusia zaman dulu. Bukan casing, isinya. Tapi casing beda, karena casing Nabi Adam, maksudnya itu badannya Nabi Adam itu kan gede, 27 meter kalau kita lihat hadisnya kan. Tapi jeroannya sama, isinya sama. Maka syariat puasa itu sejak zaman Nabi-Nabi dulu sudah ada. Buat apa? Buat mendetoks, memperbaiki badannya. Ya kita lihat 30 hari. 30 hari kita disuruh, sel-sel kita tuh disuruh bunuh diri. Dengan cara apa? Dengan cara di stop makannya. Tapi sayangnya Ramadan tidak menjadi bulan untuk berbenah diri. Ramadan menjadi bulan untuk buka bersama siapa? Betul? Makan sama siapa? Sahur dengan apa? Buka pakai apa? Akhirnya apa? Sibuk dengan makanan minuman sehingga negeri kita ini 30 hari Ramadan itu inflasinya paling tinggi. Betul? Betul lah, betul. Inflasi kita paling tinggi loh. Sibuk dengan urusan makanan. Sibuk dengan buka apa, sahur apa, nanti buka bersama-sama siapa, tapi 1 juz Al-Quran pun tidak dibaca sehari. Musibah itu. Ya, sehingga Ramadan hanya sekedar bulan untuk gitu-gituan doang. Dan masjid-masjid pun tidak mengubah juga. Dari zaman purbakala dulu yang disiapkan apa? Gak tahu kalau Surabaya. Jakarta mah gorengan. Sama aja kayaknya. Ya, saya mulai diprotes para penjual gorengan. Gak apa-apa, kalau jamaah seperti ini sudah nggak makan gorengan, kan abang gorengan bisa jual buah. Apa susahnya? Ya kan? Mereka udah bisa jual yang apa, sayur rebus, apa rebus-rebusan tuh loh, yang ubi rebus, kan banyak, bisa kita ganti. Tidak mesti gorengan kok. Jangan khawatir rezeki. Ya, seperti itu. Kelihatannya sih kan di sini kan masih banyak muka-muka gorengan nih. Kelihatannya berminyak. Pagi-pagi gitu kan udah sarapan gitu kan. Nabi SAW ya, kalau kita lihat ya Rasul kan pagi-pagi nganjurin makan apa? Kurma. Kita kata Nabi kan kalau berbukalah, karena Rasul kan berbukanya dengan kurma basah, rutob. Kalau nggak ada rutob, tamar, kurma kering. Kalau nggak ada tamar, pakai air putih. Maka pagi-pagi itu jangan kasih minyak-minyakan masuk badan. Itu salah satu caranya. Ya. Jadi mulai sekarang diubah piringnya. Nanti siang ucapkan selamat tinggal dengan nasi putih. Berat dok, berat. Percayalah, Anda tetap akan hidup tanpa nasi. Emang kenapa dengan nasi? Baik, saya cerita ilmunya sedikit supaya Bapak paham. Ya. Gula yang masuk ke badan kita kalau nggak kepake diubah menjadi glikogen namanya. Glikogen ya. Glikogen kalau nggak kepake diubah lagi tubuh menjadi lemak. Nasi putih isinya apa? Gula. Kepake nggak? Tanda kita nggak kepake atau kebanyakan nasi putihnya apa? Pinter tuh. Pegang aja pinggangnya. Kalau pinggangnya banyak lipetan, ndak laki ndak perempuan, tanda kita banyak kelebihan energi nggak kepake. Gula masuk lagi. Sehingga apa? Gula nggak dipakai jadi glikogen, nggak dipakai jadi lemak. Jadi nasi itu bikin lemak badan kita karena nggak kepake. Orang Padang zaman dulu juga makan nasi Padang. Tapi habis makan nasi Padang mereka ngapain? Bertani, berkebun, berladang. Kita handphone update status, ya kan, nggak gerak-gerak, sehingga apa? Bertebaranlah lemak di mana-mana di badannya. Ya makanya zaman Umar itu marah besar ketika melihat kaum muslimin itu badannya pada gemuk-gemuk, karena bikin lemah iman, beneran. Kan nggak percaya gini, Anda atau kita tidak akan bisa dapatkan vibrasi atau sensasi dekat dengan Allah teman sekalian, baik dalam zikir, Al-Quran atau mungkin sholat kita dalam kondisi perut kenyang, nggak bisa.
Allah lebih mencintai orang-orang yang lapar. Maka dalam Islam konsep sehat itu adalah sehatnya kolbu dulu. Iza sholahat sholahat jasada kullu wa iza fasadat fasada jasada kullu. Kolbunya sehat maka semua sehat. Kolbunya sakit semua sakit. Ya. Dan kolbu kita itu makanannya adalah tidak makan. Dia nggak boleh banyak makan. Makan sedikit udah cukup. Puasa lebih baik untuk kolbunya. Ya. Jadi kalau kita ngerti ini semua, maka sebenarnya kalau kita sekarang mau ikhtiar membangun negeri, memperbaiki kondisi negeri ini luar biasa. Bagi sekarang katanya BPJS katanya mau naik, tapi nggak jadi naik tuh. Katanya. Ya. Jadi maksud saya itu sekarang beban pemerintah kita dengan penyakit luar biasa. 140 miliar setiap tahun kita harus beli obat TBC. Sedangkan obatnya ada di tempat kita. Ya, ketika umat Islam kadang secara khusus gitu kan, atau orang Indonesia diajarkan untuk mengenal apa yang Allah ciptakan di muka bumi, maka sebenarnya negeri ini harus menjadi negeri yang paling sehat, harusnya. 350 tahun kita dijajah Belanda, yang diambil apa? Rempah loh. Harta karun di situ. Tapi zaman sekarang, makanan yang kita makan sudah jauh dari itu semua. Ketika orang makan nasi goreng, ada rempahnya nggak? Ada. Ya, ada sih. Dikit. Ya, nggak banyak. Akhirnya apa? Tubuhnya kecapean, letih terus karena makan ya tinggi karbo, ya, tinggi karbon, miskin serat, miskin enzim, miskin vitamin seperti itu. Maka mari kita ubah. Mari kita ubah. Supaya apa? Supaya nanti matinya kita jangan nyusahin orang loh sekalian. Bener nggak? Banyak, saya nggak tahu di Surabaya, di Jawa Timur ini, berangkat haji mungkin sekitar 20 tahun ngantrinya. Mungkin lah. Berapa? 28 tahun. Berarti sejak bayi dia sudah daftar kan? Banyak orang ketika berangkat haji daftar, katakanlah di umur dia misalkan 20 tahun dia daftar haji misalkan. Kemudian ngantri sampai 28 tahun. Berarti umur 48 tahun. Tiap hari dia makannya yang nggak sehat. Waktu mau berangkat haji di medical check up ternyata nggak boleh berangkat karena nggak lolos tes kesehatan. Nyeseknya minta ampun. Ya kan? Sayang banget. Artinya apa? Lagi disampaikan, mari kita jadikan hidup sehat itu bagian dari cara kita bersyukur dan bagian daripada kita untuk taat kepada Allah. Itu kata kuncinya. Supaya apa? Supaya nanti jangan nyusahin orang ketika meninggal, yang sebenarnya memang iya semua orang akan mati di hidup sehat atau tidak hidup sehat pun tetap akan mati, tapi ada takdir yang kita bisa ubah dengan ikhtiar. Ada. Gitu loh. Tiap hari makannya begini, minumnya begini, nggak mau sudah tahu nggak sehat, dimakan juga, namanya apa? Zolim. Betul nggak? Mie instan sehat nggak? Kenapa dimakan? Anak kos itu paling gampang. Ada kemarin tanya ada satu kajian saya, ada orang mahasiswa tanya, dokter kami ini anak kos mahasiswa, bagaimana caranya tetap hidup sehat? Oh saya katakan gampang, sering-sering puasa. Ya kan? Nanti waktu iftornya cari masjid yang ngasih iftor, nggak keluar duit, modal kaki doang datang sana dapat kurma 7 butir, ya kan? Sering-sering puasa. Zuhud. Udah kurus gitu kan, ya, jangan sampain badan. Bagi saya pesan-pesan kepada anda mahasiswa nih, bagi akhwat dan ikhwan di sini yang belum menikah, jangan nyampah. Sebab apa? Kalau anda nyampah, maka anda sedang mempersiapkan generasi yang gennya nanti rusak. Karena apa yang kita makan akan menjadi bagian dari gen kita. Hati-hati. Ya. Ketika dia bertemu ya nanti si suami atau calon pasangan tadi itu ketemu dan menikah dan ternyata gennya banyak yang protein cacat di situ, maka pertama bisa jadi nauzubillah min dzalik anak pun akan cacat. Sekarang udah banyak case kayak begitu. Jadi satu butir kurma yang kita makan itu akan menjadi bagian dari gennya kita. Ya, ilmu ini dikenal sebagai ilmu namanya nutri epigenetik atau nutrigenomik gitu kan. Jadi gen-gen kita itu memang diciptakan atau di-create dari apa yang kita makan. Jadi kalau yang dimakan nggak sehat maka jadi bagian dari gen. Kalau semakin dia tidak sehat maka dia akan memberikan tanda. Dan tubuh kita itu sama sekalian dia memberikan tanda kalau nggak sehat. Jadi tubuh kita itu memang memberikan signs kalau nggak sehat. Ya. Sebagaimana mobil kalau dia bermasalah maka dia juga ngasih tanda. Ya, tanda-tanda kepada kita bahwa
Dia sedang minta diperbaiki gitu kan, minta diperbaiki. Banyak atau adakah tanda-tandanya? Banyak. Ya. Contohnya apa? Mari kita lihat. Coba nih. Kalau banyak pertanyaan yang saya tanyakan ini sering atau mungkin membuat atau Anda menjawabnya iya, maka tubuh kita banyak masalah. Contoh, sering sakit kepala, sering pilek, susah buang air besar, jarang buang air besar, sering diare, mata hidung gatal atau berair, sering alergi, hidung sering tersumbat, perutnya terasa begah atau penuh, kemudian berat badan bertambah dan tidak pernah turun dengan diet olahraga. Wajahnya, area wajah bengkak-bengkak, lingkaran gelap sekitar mata, heartburn itu kayak orang panas di dada itu. Kemudian sering buang angin, ya. Kemudian napas dan tubuhnya bau, ya. Kemudian nih tiba-tiba ada keinginan makan makanan produk-produk yang mengandung gula, tepung, atau bahan-bahan penyedap lainnya. Ada orang kayak begitu, banyak kan? Tiba-tiba gitu kan ada yang memanggil, makanlah gorengan, makanlah mie instan gitu kan. Karena gini teman sekalian, sebagaimana alkohol dan narkoba memberikan kecanduan, makanan-makanan nggak sehat juga memberikan memori ke otak kita. Ya, dia memberikan memori, ya seperti itu. Maka itu salah satu tandanya. Kemudian tidur nggak nyenyak, sering gatal badannya, berjerawat atau gangguan kulit yang lain. Kemudian sering mengalami suasana pikiran hati yang buruk atau pikiran berkabut. Itu tanda, salah satu tanda ya, bahwa tubuh kita banyak sampahnya. Atau orang-orang yang cenderung baperan. Apa tanda-tanda orang yang baper? Gampang banget live group WA. Diomongin sedikit baper, ini baper semua. Hidup di hutan saja kalau begitu. Ya, gak usah di kalangan manusia, sama jin sekalian hidupnya. Ya. Jadi itu ya. Kemudian sering kesal, frustasi ya. Kemudian sering banyak bahan-bahan kimia dalam kesehariannya ya. Kemudian alergi terhadap obat atau hal tertentu, ya seperti itu banyak. Jadi banyak audit itu banyak. Tapi secara umum seperti itu. Jadi mungkin teman-teman mulai lihat. Kalau sekarang bagaimana cara menilainya? Saya kasih clue yang gampang. Seperti ini. Kalau Anda punya mobil mewah, sebuah mobil itu misalkan saja harganya 10 miliar, mobil sport car lah atau sport car. Maka kalau mobil ini teman sekalian Anda atau mungkin kita pakai, maka sejatinya mobil ini harus dimasukkan bahan bakar jenisnya Pertamax, kan gitu. Harus bahan bakar Pertamax, entah 92 atau 98 katalah. Pertanyaannya, kalau dimasukin Pertamax apa yang terjadi? Mobil tadi akan berjalan, akan hidup, masa hidupnya sesuai dengan jangkaan pabriknya. Tapi pertanyaannya kalau misalkan yang punya mobil ini iseng, isengnya gimana? Dia masukin premium. Kira-kira nasib mobilnya gimana? Rusak. Spare partnya, onderdilnya semua akan rusak. Yang bawanya pun stres. Karena dikit-dikit rusak. Ya. Mobil mewah gitu. Kalau saya tanya dan saya tahu jawabannya atau jawabannya akan teman-teman berikan apa? Mahal mana mobil ini dengan badan kita? Maka saya yakin Anda akan menjawab mahalan badan saya. Betul? Sekarang saya tanya, bahan bakar apa yang kita masukkan dalam badan kita? Saya kasih 3 pilihan. Premium, Pertamax atau oplosan? Jujur aja lah. Sudah tahu sekarang status kesehatannya kayak apa? Yang punya mobil aja kalau mobilnya bermasalah, stres. Sama kayak kita, raganya kita ini akhirnya membuat kolbu, hati, emosi kita juga stres. Karena gak ada sehat-sehatnya gitu loh. Puasa jarang, makan buah jarang, makan sayur jarang, minum air putih jarang. Ya gimana mau kita mau sehat?
Pagi, siang, malam nasi goreng. Betul? Nasi goreng sehat nggak? Kok berat begitu mengatakannya? Sekarang saya jujur, nasi goreng itu sehat nggak? Kenapa dimakan? Sudah tahu nggak sehat, dimakan namanya apa? Zolim. Ya, kalau bahasa ini apa? Dablek, itu kasar lah ya. Zolim ya, biar keren sedikit, zolim. Ya. Jadi mari kita, lagi-lagi saya sampaikan, mari kita niatkan hari ini untuk kita mencintai badan kita ini sebagai badan yang sempurna yang Allah berikan. Jangan lagi dizolimi, jangan lagi dimasukin yang nggak benar. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu mau berubah nggak untuk hidup sehat mulai sekarang? Saya tanya sekali lagi, mau berubah nggak hidup sehat? Allah saksinya. Artinya kalau Anda mulai sekarang nggak makan sehat lagi, zolim. Allah yang saksi. Falyanzuril insana ila ta'ami. Perhatikan apa yang dimakan. Kan gitu kan? Kita dikasih pilihan, udah ngerti nggak sehat, jangan dimakan. Ya, gitu aja sebenarnya simpel. Kalau udah sehat juga jangan berlebihan dimakan. Nanti juga masalah. Minum madu 1 hari 1 kilo 1 liter ya kencing manis juga. Iya kan? Banyak orang tanya kan, dokter saya makan kunyit gitu kan, ini kunyit saya baca penelitiannya katanya bisa bikin rahim kering. Inilah mandul segala macam. Iya kalau ente minumnya seember sehari. Pernahkah orang negeri ini keracunan minum kunyit? Ada nggak? Nggak ada. Orang tua kita, nenek moyang kita zaman dulu ya jamu, anteng-anteng aja mereka. Gigi masih oke, uban tak banyak. Kita baru 30 tahun udah ubanan. Uban itu kan tanda oksidasi. Maka Rasulullah SAW ketika beliau meninggal, ubannya kan cuma 3. Gitu. Ini baru kuliah semester 1 sudah ubanan. Kebanyakan apa itu? Kerupuk mungkin. Ya. Ya, mari kita jadikan. Jadi kalau kita meniatkan yang karena Allah teman sekalian, maka nanti Anda minum madu, minum kunyit, makan apa gitu pahala. Gitu loh. Jangan cuma sekedar untuk apa tren atau lifestyle. Ngapain? Ya Allah, aku minum madu ini ya Allah agar aku bisa beribadah lebih baik kepada Engkau. Pahala. Ya Allah, aku minum atau makan sayur ini ya Allah agar aku bisa lebih banyak sholat malamnya ya Allah. Kan pahala loh. Dan kita akan sesuai dengan apa yang kita doakan. Ya, dan Allah menciptakan ini semua untuk kita. Ya.